sebenarnya harusnya tidak perlu begitu dalam pergaulan bermasyarakat ya. Tetapi sekarang kan masyarakat udah tahu banyak bermain medsos yang suka ngomong yang tidak baik atau tidak benar di medsos terus tersebar kemana-mana. Itu masyarakat supaya sadar ada undang-undang ITE. Dalam undang-undang ITE itu apabila seseorang melakukan misalnya apa, memposting atau mengata-ngatain orang lain atau menyertakan orang lain atau bahkan melakukan hal yang sifatnya negatif, asal kontennya itu mengandung pencemaran nama baik, itu merupakan delik aduan. Jadi yang merasa dicemarkan nama baiknya harus mengadu kepada pihak kepolisian bahwa dari konten itu nama baiknya tercemar atau diserang. Itu delik pengaduan, jadi harus lapor. Nah itu ancaman hukuman bisa 4 tahun loh. Terus didenda juga bisa sampai 750 juta. Itu kalau pencemaran baik kontennya. Tetapi kalau yang disebarkan itu berita bohong, itu hanya hukuman berat, bisa 8 tahun. Nah, hendaknya masyarakat lebih berhati-hati. Jangan tangannya nih rajin itu loh. Rajin setiap saat megang HP, terus mencet-mencet huruf di HP itu, kemudian atau ngomong pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar, terus di-expose atau didistribusikan, disebarkan. Inilah yang membahayakan dari si pembuatnya. Karena apa? Kalau kontennya atau isinya itu bisa menyemarkan nama baik orang, itu bisa didudukan ke polisi loh, jadi bisa masuk tindak pidana. Nah, untuk terbukti tidaknya, nanti penyidik yang akan melakukan penyelidikan sampai ke penyidikan. Penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan akan minta konfirmasi, mengumpulkan bukti-buktinya apa, dan nanti kalau cukup bukti akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan hanya memperdalam hasil di penyidikan. Bisa juga nanti minta pendapat ahli. Nah kalau cukup dilimpahkan ke jaksa. Udah limpahkan jaksa diterima, dilimpahkan ke pengadilan, jadilah perkara. Kan sayang gitu. Padahal tadinya mungkin iseng-iseng atau sekedar hal-hal melampiaskan kejengkelannya sesaat terus didistribusikan, kan kasihan ini. Ini masyarakat harus sadar, jangan mudah berpengaruh dengan alat itu karena lagi ngetren ya, apa-apa diungkapin ya. Kebencian orang diungkapin melalui situ, jangan, sudahlah gitu. Biar dirinya sendiri merasakan. Atau misalnya memberitakan hal yang bohong, itu juga nggak boleh juga, ancaman lebih berat hal yang bohong. Itu apalagi nanti ya memposting hal yang membuat keributan ya, bisa antar suku, antar ras. Wah itu lebih berat lagi ancaman hukumannya. Hendaknya sudah hati-hati, cermat. Kalau misalnya mau berkeluh kesah, mau curhat ya curhatkan dengan teman siapa yang depannya, ngomong saja. Sifatnya personal, pribadi, nggak usah. Ini misalnya mau curhatnya ke siapa, ditujukan ke siapa. Padahal kontennya misalnya terus merugikan orang lain, jangan. Siapapun juga deh, masyarakat supaya menyadari hal itu. Hati-hati. Apalagi ngata-ngatain lagi. Ngata-ngatain orang direkam misalnya, terus didistribusikan, untuk apa, maknanya nggak ada. Ini ada undang-undang yang larang. Jadi masyarakat sekarang harus hati-hati. Kehidupan berbangsa ini, bernegara, satu dan lainnya harus saling menghormati. Harus guyub rukun gitu. Harus kebersamaan. Semuanya untuk kemajuan kita semuanya. Jangan satu dengan lainnya saling menjelekkan atau saling ya memperburuk atau apalagi aib seseorang ya. Kan nggak pantas dalam kehidupan sehari-hari ya kan, ngomong nggak ada alat transmisi elektronik aja ngomong kepada si A, si A nanti ngomong ke temannya si B nanti ngomong ke temannya si, terus semua jadi tahu kan. Jadi hal yang tidak baik itu saya harap masyarakat harus hati-hati saat mentransmisikan apa keluh kesah atau curhat hatinya, apalagi menyangkut orang lain yang tidak aja kalau bohong bisa dituntut seperti itu. Itu menurut saya. Itu ya, kita belum tahu, itu ya pendapat seseorang atau asumsi seseorang boleh saja, tapi isinya yang menyerang orang atau yang tidak benar itu yang nggak boleh mentransmisikan itu. Orang boleh menilai misalnya mau nyari panggung atau nyari perhatian atau supaya diperhatikan orang lain, itu biar masing-masing yang menilai
Tapi saya hanya bicara dari sisi hukumnya saja. Kalau tadi kan persepsi perorangan ya, pendapat orang. Tapi sisi hukumnya, hati-hati loh kalau memposting dari elektronik, HP atau alat komunikasi lain, jangan hal-hal yang bisa menimbulkan perkara pidana. Contohnya apa? Mencemarkan nama baik, menyerang nama baik orang lain, atau berita-berita yang bohong dikemukakan. Lebih baik tidak melakukan hal itu seperti itu.